seperti itu kalau Tuhan menarik statementnya. Kalau Tuhan menarik statementnya, dari mana pemahaman itu muncul? Ya, jadi kan Tuhan Maha Kekal. Setiap perintahnya kan yang diperintahkan kepada manusia, inilah perjanjian kekal antara aku dan keturunanmu, wahai Abraham, kan gitu. Turun temurun. Jadi kok ujuk-ujuk gitu kan, datang Yesus sudah tidak berlaku lagi, sudah dilahir baru. Gimana ceritanya, Bang? Kan sayang Tuhannya, Bang, yang sudah membuat perjanjian kekal. Sayang nggak kira-kira untuk Tuhan kayak gitu, Bang? Boleh bertanya, Bang Thomas? Ya, silakan Bang, silakan. Ini Waktu gini, waktu pulang kampung kan yang berkumpul itu kan ada dari keluarga Islam dan keluarga Kristen. Terus mereka kan saling berdebat. Aku cuma nanya gini, aku bilang Tuhan itu kan pencipta alam semesta, ya kan, kepada saudara yang salah satu Kristen. Terus dia bilang iya, terus yang menciptakan alam semesta itu Tuhan Yesus. Dia bilang iya. Terus aku bilang terus kenapa alam semesta itu tercipta duluan sebelum Yesus lahir? Di situ saling sama keluarga. saling berdebat dengan keluarga yang Islam sama yang Kristen. Cuma berdebat secara baik-baik aja, karena kan saya dari ayah itu kan Kristen, Protestan, dari ibu itu Muslim. Kalau saya kan ikut ibu, alhamdulillah. Iya Bang. Kira-kira kalau ini dari Mas Vito ya, gimana itu kira-kira minta penjelasan dari Mas Vito? Kalau untuk yang Tuhan, Bang, ya. Kalau untuk ketuhanan, Bang, kalau Abang tanyakan, nggak mungkin lah secara logis ataupun secara yang bisa diterima akal, kecuali mematikan akal. Ada sebuah pengajaran itu lain. Contoh, yang menciptakan segala sesuatu itu Yesus. Udah. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Yesus. Siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria? Yesus. Berarti masa sekelas ibu kandungnya Yesus ini menarik nyawanya kembali, kan, membuat Bunda Maria mati. Di mana coba akal kita coba? Saya cuma itu yang saya bikin teguh juga kepada Islam itu. Masa saya bilang Tuhan menciptakan alam semesta, sedangkan Tuhannya ini belum lahir berarti Yesusnya, kan? Gitu loh. Iya. Habis itu, Bang, pertanyaan logisnya, siapa lebih tua, Yesus dengan Bunda Maria? Nah itu kalau kita pikiran akal sehat kita kan ya pasti Bunda Maria ya. Enggak, kayak tua Yesus. Tapi tua Yesus kan logis enggak kira-kira? Nah itu. Nah ini saya kan berniat ini Bang Thomas mau mengajak orang tua, tapi kan saya belum tentang Islam, nanti ditanya-tanya saya kan salah-salah. Mau bawa orang tua saya itu yang ayah saya mau ke Islam gitu, Bang. Ya cobalah kalau memang ajak-ajaklah, Bang, tempat diskusinya. Siap, Bang. Ataupun kalau dia di mana tinggal, Bang? Saya di Kalimantan Timur, di daerah jauh kali dengan Medan ya. Kalau saya kan Manado, orang Manado. Bapak Minahasa, kalau mama Bolang Mongondo. Cuma berbeda agama. Jadi kan itu kan jadi senjata buat saya juga, kata, kamu dulu enggak, saya bilang dulu ayah itu ikut mama Muslim, cuma karena nggak kuat dengan keluarganya mungkin, Bang, dia kembali gitu. Dan saya akan mencoba supaya dia ikut saya lagi gitu. Oke. Ya Bang. Oke Bang ya, nanti kita sambung lagi. Ini berhubung ini ada teman kita Kristen ya. Jangan seakan-akan kita nanti menghina-hina ataupun memelintir ajaran mereka gitu ya. Betul. Saya biar nyimak aja buat nambah pengetahuan, Bang. Oke Bang, abangku. Coba gimana ceritanya Tuhan membatalkan statementnya ataupun perintahnya ketika manusia harus dilahir baru? Karena ini adalah perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Gimana nih Bang? Tolong Abang buat
sebuah apa ya, sebuah jurnal yang benar lah kira-kira Bang, yang bisa kita terima lah gitu Bang. Bang, oke, kalau kita berbicara ke masalah itu, Bang, ini bukan membatalkan atau apa mengekspirekan dengan istilah-istilah begitu. Tidak, kalau buat kita dalam ajaran kita itu yang kita pahami itu Yesus itu lebih menekankan apa ya, seperti transformasi batin begitu, yang artinya bahwa kita tidak terpaku dengan ritual lahiriah seperti itu, misalkan sunat, nah begitu. Tapi yang penting yang ditekankan di sini adalah bagaimana hati dan iman kita itu. Jadi kita tidak perlu untuk sunat, karena ya dalam perjanjian lama sunat itu adalah itu tanda perjanjian Allah Abraham sama itu keturunannya. Kalau di kita yang sudah pengikut Kristus, kita tidak perlu lagi sunat itu. Bahkan Yesus itu lebih menekankan bahwa sesuatu yang seperti dibilang dalam Taurat itu yang najis, inilah najis itulah, itu kita tidak ke situ. Kita itu lebih apa yang keluar dari hati kita, batin kita. Nah, itu yang lebih penting dalam iman kita. Bukan melaksanakan ritual-ritual lahiriah seperti itu. Karena sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Seperti apa itu artinya perjanjian lama, perjanjian baru dalam kekristenan itu ya. Perjanjian baru yaitu Yesus sudah memperbaharui itu ketentuan-ketentuan itu. Jadi kita ikut hukumnya Kristus, hukumnya Yesus, bukan lagi hukum Taurat. Jadi gambaran sesingkatnya ya seperti itu dalam iman saya sebagai seorang Kristen ya, gitu ya Pak. Mari Bang. Iya, jadi gini Bang, walaupun apapun itu cerita, walaupun dengan kedatangan Yesus, yang intinya coba Abang finalkan dulu. Yang dulunya bersunat harus dikerat kulit katanya gitu kan. Tapi sekarang tahu-taunya nggak bersunat lagi. Ini berubah atau memang digenapi gitu Bang? Gimana cara menggenapinya? Bang, sunat kita itu seperti yang saya jelaskan itu, sunat kita itu bukan ritual lahiriah, itu sunat kita itu sunat batin. Makanya ketika kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita sudah bersekutu dengan Allah. Kita sudah menjadi anggota Allah. Ya kita tidak perlu sunat lagi sebagai tanda bahwa kita ini seorang yang anak-anak Allah, seorang pengikut Allah ya kita harus bersunat. Tidak, kita dengan baptis saja kita sudah baptis dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, kita sudah menjadi anggota Kristus. Jadi kita tidak perlu disunat lagi, Pak. Bang, ini dia. Apakah coba Abang kita kaji lagi ya? Ini apakah betul dari ajaran Tuhan atau ada ajaran yang di luar daripada ajaran Tuhan, Bang? Ini kan ajaran Tuhan, Bang. Ya, itu kan menurut kan gitu. Makanya jangan kita langsung mengatakan ini ajaran Tuhan. Karena Tuhan, Bang, kalau demikian berarti kan resiko ataupun konsekuensi yang harus diterima berarti mengubah kembali firman-Nya. Berarti Tuhan memberi tuntunan kepada hambanya, justru hambanya bingung yang mana yang harus diikuti. Contoh, ini perjanjian kekal. Sunat itu harus digerat kulit katanya kan gitu. Ini perjanjian kekal. Ujub-ujub di tengah perjalanan dilahir baru, Bang. Nah, ini apakah dari Tuhan yang sama atau dari Tuhan yang lain? Mungkin gitu, Bang. Ini dulu yang harus kita cari, di mana asal usul atau sumbernya ini dari mana coba? Katanya sunat hati, udah nggak perlu lagi begana begini. Ini siapa yang merubah
hukum Tuhan yang harus dikerat kulit katanya. Itu prakteknya, Bang. Siapa yang merubah praktek ini ya? Tegasnya gitu, Bang. Apakah ada perintah dari Tuhan untuk merubah praktek sunat ini dari dikerat kulit katanya menjadi sunat rohani gitu? Makanya saya mengajak bijak dewasa di sini, apakah ini pengajaran dari Tuhan yang sama atau Tuhan yang berbeda, Bang? Lama-lama mute ini, Bang. Jangan tenggelam, Bang, mode pesawat. Gimana, Bang? Gimana? Ya, memang Yesus secara tidak langsung memang untuk mau cari bilang dia membatalkan itu sunat, tidak sunat, tetapi dalam beberapa pengajarannya juga seperti kita lihat ketika tentang haram halal itu, ya Yesus bilang sesuatu yang masuk dalam mulut itu bukan haram, melainkan yang keluar dari mulut itu yang haram. Jadi untuk persoalan seperti ya contoh lain ya, karena ini bukan perintah Taurat itu kan bukan cuma sunat saja lah, termasuk makanan dan lain sebagainya. Ya jadi tentang makanan ya saya bicara ini. Nah itu dari perintah Taurat kan diharamkan ini seperti, tapi kan Yesus bilang sesuatu yang haram itu bukan yang dimakan gitu, tetapi yang haram itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Ya artinya kita lebih menekankan apa ya, iman kita, batin kita. Ya kita tidak ada gunanya kita sunat tetapi kita hidup dalam dosa, menjadi orang yang pendosa. Atau gini, Bang, atau apakah ini pengajaran dari satu Tuhan atau mungkin ada Tuhan yang lain yang memberikan pengajaran bahwasanya untuk membatalkan sunat perjanjian kekal Abraham dan mengharamkan babi gitu kan? Itu kan di situ babi haram, tiba-tiba di tengah perjalanan Tuhan merubah ataupun merusak kembali firman-Nya, merusak kembali ataupun mencabut lagi statement-nya bahwasanya babi itu haram. Apakah ini datang? Bentar, Bang. Apakah ini datang dari ajaran Tuhan yang sama atau mungkin ada Tuhan yang lain yang mengajarkan? Beda Tuhan ini, Bang. Jangan-jangan. Coba Abang dulu. Sebentar, saya jawab dulu ya Bang dari Oke, itu kenapa kami makan babi? Karena itu dasarnya itu Yesus bilang tadi bahwa sebetulnya bukan apa yang masuk ke dalam mulut itu yang najis, melainkan sesuatu yang keluar dari mulut itu yang najis. Seperti misalkan memfitnah, umpatan, caci maki. Nah, itu yang buat kita haramnya di situ. Begitu. Kalau Bapak tanya tadi ya, misalkan apakah ini Tuhan yang sama atau Tuhan yang beda, ya silakan saja lihat apakah Bang, Yesus bedakan antara makanan dan ucapan. Ini makanan yang ditanya, Anda menjawab ucapan, gimana sih, nggak nyambung? Nggak nyambung bagaimana, justru Bapaknya yang tidak mengerti. Ditanya itu masak makanan. Iya masalah kan? Makanan, Bang. Makanan. Ini kan masalahnya ucapan. tadi haram, Bang. Haram dan tidak haram itu apa? Selain ada apa, bukan makanan itu? Makanan Yang haram menurut apa? Anda babi itu Anda makan atau Anda apa kan? Kalau kita mau babi. bicara makan atau soal tidak. Tadi makanan berarti dimakan, Bang. Okay. Nah itu kita berbicara tentang haram, halal, berarti kita berbicara tentang makanan juga. Memang ada sesuatu yang diharamkan. Memang itu ada ya, hukum salah haram satunya halal. Makanan juga. Bang, memang ada hukum halal dan haram di Bible, di mana? Terus yang tadi Bapak katakan itu di hukum Taurat itu apakah membicarakan halal atau haram? Emang Taurat itu buat Kristen gitu? Bang, Kristen itu munculnya asalnya dari sana, Bang. Saya tanya dulu, hukum Taurat itu buat siapa, Bang? Memangnya hukum Taurat buat siapa? Ya, buat siapa? Kenapa hak Anda mengintervensi bahwa hukum Taurat itu nanya, tidak boleh dipakai Bang, orang saya Kristen? nanya,
Hukum Taurat itu buat siapa? Hukum Taurat itu bang, itu untuk bangsa Israel. Oke. Berarti bukan untuk Kristen toh? Kenapa bukan untuk Kristen? Barusan kan ngomong untuk Bani Israel tadi. Apakah tidak ada orang Israel yang jadi Kristen? Berarti bukan untuk Kristen dong. Iya, orang Israel juga kan Kristen. Di mana? Murid-murid Yesus itu orang Israel atau bukan? Tapi bukan Kristen murid Yesus. Terus apa? Iya, dia pengikut Yesus. Dia mengikut Yesus. Terus Petrus yang jadi paus sekarang tahtanya itu dipegang sama paus di Roma sana. Terus agamanya pengikut Yesus apa agamanya? Ya Kristen tadi. Di mana ada tertulis murid Yesus adalah Kristen? Di mana? Bapak baca Alkitab atau tidak? Iya, saya tanya di mana tertulis murid Yesus adalah Kristen, Bang? Di mana? Ya memang kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ya, Anda kita mengaku. mengatakan diri kita Kristen. Ya kalau Anda mengaku ya silakan. Jadi Oke, Bang. Bani Israel itu ya Torah untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia, bukan untuk Bani Eropa. Oke? Jadi nggak ada urusan Anda Kristen dengan hukum Taurat, nggak ada urusan. Baca ya, saya pakai data nih sekarang ini. Saya ajari Anda nih. Yeremia 31 nomor 31 itu ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru untuk Bani Yehuda, Bani Israel. Jadi nggak ada satupun di luar Bani itu mengklaim itu untuk dia, nggak ada. Khusus untuk Bani Israel saja itu hukum Torah itu. Jadi kalau ada agama lain menganggap itu kepunyaan dia, ya berdasarkan apa itu? Oke lah kau ambil, tapi kau rubah. Kau mengatakan itu buat saya juga. Jelas di sana hukum Taurat mengatakan bahwa babi itu haram. Ya kalau kau mempergunakan itu ya silakan menjadi Yudaisme ya. Babi itu haram, konsisten gitu loh. Kau mengaku memakai, bukan untukmu, tapi kau rubah pula. Apa maumu? Kau mau kemana? Ya makanya teman-teman saya Kristen ini jadilah Kristen yang mempunyai ciri khas. Kagak usah ngaku-ngaku ke Bani Israel, nggak ada urusan. Itu Oke. yang maksudnya ngaku Bani Israel itu apa? Ya kamu mengaku, Ini kamu omong sendiri, ngelantur sendiri. Kamu mengaku kepunyaan memiliki juga hukum Taurat, nggak ada kan dasarnya gitu bro, nggak ada. Bang, begini bang, saya mau jelaskan sedikit. Ya silakan jelaskan. Oke, saya seorang Kristen ya. Saya percaya Tuhan yang sama yang disembah oleh orang Israel, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Yakub, Oke, yang disembah cukup. oleh Isa, yang Tuhannya disembah oleh Nabi Musa siapa? Jangan tanya lagi bang, kita bukan anak kecil lagi bang. Ya, Jadi ya ditanya dong, tidak kamu bisa bilang tanya begitu. Kristen itu Tuhannya sama dengan Tuhannya Bani Israel. Saya tanya, Tuhannya Nabi Musa siapa? Ya Tuhannya Nabi Musa ya Yahweh ya. Yahweh. Tuhannya Yahweh. Kristen siapa? Yahweh. Berarti Yesus nggak Tuhan. Bang, kita jangan berbicara ke situ dulu. Nah Itu ini kamu lu nanti. nyamain Tuhanmu sama orang, tapi Tuhanmu beda. Gimana Bang. kamu ini diskusinya bro? Kamu mau kemana? Oke lah, saya ikut dengan kamu sudah. Oke. Nah kamu mau kemana lo sama-samain Tuhanmu dengan Tuhannya Bani Israel? Kagak sama bro. Bang, Yesus itu firman-Nya Allah bang. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya firman. Yang saya tanyakan, sembahannya para nabi Bani Israel itu siapa? Sembahan kamu siapa? Nggak ngomongin firman. Coba jelaskan. Apakah sembahanmu sama? Silakan. Bang, kalau saya bilang sembahan saya sama dengan bangsa Israel, kenapa kamu yang ngotot bang? Ya sekarang jelaskan yang mana sembahanmu, yang mana sembahannya Israel. Silakan. Saya berimankan Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Nah, apakah ada Bani Israel yang menyembah Yesus? Itu urusan mereka bang. Saya bukan Kata orang Israel. itu urusan mereka. Kenapa kau mengatakan Tuhanmu sama dengan mereka? Terus saya tanya abang, abang punya Tuhan sama dengan mereka atau tidak?
Allah Subhanahu wa taala yang disembah umat Islam laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan dia. Kami punya Tuhan sendiri. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah. Kami tidak pernah mencaplok-caplok Tuhannya mereka. Enggak ada urusan. Anda ini yang plagiat. Anda. Berarti Sekarang masalahnya ada sama Anda, bukan sama kami Muslim. Kami punya Bang. kitab sendiri Al-Qur'an. Ya, kami punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya ada di Anda. Sekarang coba jelaskan di sini siapa yang kau sembah dan siapa yang disembah Bani Israel. Silakan. Bang, oke, saya mau mempersingkat ya Bang. Kalau Abang mengatakan bahwa Tuhan Anda beda dengan Tuhan saya, maka tidak perlu kita diskusi Bang. Jadi saya tidak Kamu berguna yang untuk menyamakan berbicara. sembahanmu dengan sembahannya Bani Israel tadi. Bang, apa hakmu untuk mengintervensi agama saya Bang? Saya nggak Agama intervensi, Anda- lagi diskusi. Atas Agama- klaimmu sendiri tadi, kamu mengklaim sembahanmu sama dengan Bani Israel. Sekarang sembahanmu siapa? Sembahannya Bani Israel siapa? Yang tadi saya jelaskan itu kenapa kamu tidak paham juga? Ya saya belum mendengarkan penjelasan Anda, nggak ada penjelasan kok tadi. Silakan Sembahan. sebutkan dulu namanya sembahanmu dan sembahannya. Saya ambil satu ayat Nabi ya. Nabi Musa itu sembahannya siapa? Kristen itu sembahannya siapa? Silakan. Macet, Bang, apa? macet. Macet Bang Andi. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Siapakah sembahannya Nabi Musa dan siapa sembahannya Kristen? Silakan. Sembahannya Nabi Musa ya Yahweh tadi, sembahan Kristen ya Yahweh juga. Berarti Yesus bukan sembahan orang Kristen. Yesus itu nama kemanusiaannya itu, firman itu. Nah, sama nggak tuh? Oke. Hah? Sama nggak? Ya sama. Yahweh Jadi sama sama. firmannya masa beda? Bagaimana kau menyembah Yesus, Nabi Musa enggak kok bisa sama? Bang, Kenapa, Yesus Bang? saya bilang Yesus itu kan nama kemanusiaan. Seseorang kalau sudah wujudnya sebagai manusia ya Berarti pasti Tuhanmu nama. manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Saya bilang firman yang jadi manusia tadi, Anda mengerti tidak? Ya, manusia itu siapa? Bang, Enggak, manusia dalam itu siapa? saya jelaskan dulu supaya biar Abang Enggak, ini mengerti. jangan enggak usah dijelasin kalau enggak ditanya. Manusia itu siapa? Iya Yesus. Ya, manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya Yesus itu, di dalam kemanusiaan Yesus itu ada keilahian. Saya Kamu nanya, bilang Tuhan. kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya Yesus ya bukan Tuhan karena Bukan dia bisa Tuhan. mati. Oke. Karena dia bisa mati. Oke, udah dijawab. Berarti manusia Yesus bukan Tuhan, betul? Kemanusiaannya Yesus ya bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Keilahiannya itu Tuhan. Di mana ada keilahian dalam diri Yesus? Apanya yang ilahi? Aduh, kurang literasi ini orang. Ya makanya ajarin gue dong literasinya biar gampang. Ajarin gue dong. Bang, kalau dia bangkit dari antara orang mati, apa dia bukan ilahi? Itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Enggak bang, saya bilang itu dia bangkit dari antara orang mati itu. Dibangkitkan. Iya dibangkitkan ke manusia. Ya, siapa yang membangkitkan Tuhanmu? Ya Tuhan. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan. Bang, Gimana ceritanya ada Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan, Bang? Macet. Macet. Lanjut Mas Ben. Pusing kepala aku dulu nih. Cari Iya. Rem. Mana ada Tuhan Bani Israel itu jadi manusia yang punya nonot? Nggak ada ceritanya itu. oke, itu buat Anda yang lahir di abad ke-7, hadir di abad ke-7 ya Enggak, itu terserah Anda mau boleh Di intervensi. PL di tanah nggak ada dikatakan Tuhan jadi manusia. Bukannya Mana ada Tuhan jadi manusia mati bunuh Bang. diri nggak ada. Yesus Jangan itu nipu hidup lah. di Bang, memang Yesus itu belum ada di perjanjian lama. Ya makanya Bagaimana jangan orang- ngaku-ngaku karena Yesus bukan Tuhan Bani Israel. Iya. Memang orang Israel itu tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Siapa yang Memang bilang kalau orang bukan mengaku kok. Yesus itu Oh, Tuhan? bukan masa diakui gimana sih? Namanya aja sudah beda. Saya bilang gini bang, memang orang Israel tidak mengaku Yesus itu Tuhan, bukan orang Israel pada umumnya, Yudaisme lah. Karena Tetapi memang Israel itu bukan. ada Kristen,
Ada Kristen yang mengakui Yesus itu Tuhan, Bang. Tidak semua orang Israel. Tuhan Bani Israel itu namanya siapa? Sama nggak Bang, dengan nama Yesus? saya bukan orang Israel. Katanya Wayomer orang ot Israel. Elohim el Moshe kotomar el Bene Israel. Bang, Yodhefafe Elohi oke, saya jawab dulu, Bang. Abotekem. Atau? Saya jawab dulu ya, Bang. Bisa tidak? Iya silakan. Oke, kalau Anda mau Menjawab, nggak tanya, ditanya, bro. Menanggapi. ini gimana? Dengar dulu, Bang. Kita diskusinya enak supaya Abang kalau mau tanya siapa Tuhannya Israel, tanyakan saja ke orang Israel, Bang. Jangan tanyakan saya. Saya ini Nah itu Kristen, udah saya bukan bacain orang Israel. ayatnya barusan. Apa perlu saya Saya bacain ini lagi? orang Kristen, bukan orang Israel, Bang. Jadi tanyakan ke bacain orang lagi. Israel, Tuhanmu itu siapa? Kemot 3:15. Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el Bene Israel. Yodhefafe Elohi Abotekem. Nah, itu jelas ayatnya. Ya itu kan ayat perjanjian lama, Bang. Yesus belum ada di perjanjian lama. Sejak kapan Kemanusiaannya itu yang belum namanya lahir. Bani Israel itu pakai perjanjian baru? Bang, Eh, tidak ada orang yang mengatakan Bani sejak Israel kapan pakai Bani Israel pakai perjanjian baru? perjanjian baru. Anda yang goblok sendiri, Bang. Iya. Loh, sejak kapan? Tanah itu apa? Kok ada kata-kata begitu? Kitabnya Bani Israel itu kan Bang, tanah. Saya tolong, tanya, Mas Ben. tanah itu apa? Mas Ben, kenapa ada menghujat personal, Bang? Mengeluarkan kata-kata begitu, nggak bagus lah diskusi kayak gitulah. Iya, Bang, karena pertanyaan itu nggak Iya. nyambung. Anda tanya saya Kristen. Anda tanya. bukan bertanya kepada Dia saya. bilang. Anda menanyakan hal Yudaisme ke saya. Nyambung nggak? Justru karena kalian colong kitabnya Bani Israel. Kalian colong kitabnya Bani Israel. Kita Bani bukan Israel colong, tidak Bang. mengenal yang namanya. Loh, Torah Devim Ketuvim itu kitab siapa? Bang, kita pakai kitabnya itu karena itu sejarah, Bang. Iya itu kitab siapa? Iya, itu sejarah. Jadi Iya, kita harus kitab pelajari siapa? sejarah juga. Saya tanya kitab siapa? Kitabnya orang Israel, tapi sejarah. Ya sudah Sejarah nyolong toh. kita. Apa lagi yang mau dibantah? Di Al-Quran juga ayatnya mirip-mirip. Atau gini dengan Bang itu Ben, yang minta orang izin Israel nggak punya. waktu Apa kamu ngambilnya nyolong Bang? itu? Minta izin nggak waktu ngambilnya gitu Bang? Bang, yang nulis itu orang-orang Yahudi juga, Bang. Siapa? Yang nulis orang Yahudi siapa? Kata siapa? Oke, saya jawab ya, Bang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus. guys. Orang mana, Bang? Bisa Nggak di, menulis, Matius nggak menulis Torah. sejak kapan ada orang Yahudi namanya Matius? Murid Yesus itu, Bang, siapa? Sejak kapan ada orang Yahudi namanya Matius? Bang, jawab dulu. Murid-murid Yesus itu orang mana, Bang? Kalau kata dongeng di Perjanjian Baru, murid Yesus itu adalah orang Yahudi, tapi nggak ada bukti itu, nggak bisa dibuktikan. Ini, Bang, diskusi kita jadi lebih menarik, Bang. Karena Iya nggak bisa dibuktikan. Coba buktikan kalau dia orang Yahudi. Saya tanya. Bisa Begini, nggak? Bang. Anda bisa. Anda menanyakan sesuatu dan meminta dalil. Ketika kita masih kasih dalil, Anda bilang dongeng. Oke, Apa saya jadi pakai dalil diskusi juga ya. kita? Saya Bang pakai Ben, dalil Bang ya. Ben. Anda kan mengklaim bahwasanya Gospel Matthew itu ditulis oleh Matius murid Yesus. Edwin bisa minta tolong bacain Matthew 9 nomor 9 Win. Izin Win. Matius 9 nomor 9. 9 nomor 9. Pegangan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Nah, Matius, kok cerita Matius ini gimana nih? Penulis Gospel Matius melihat Yesus dan murid Yesus yang bernama Matius ketemu di rumah cukai. Ini yang kau bilang yang nulis Matius murid Yesus sang pungut cukai. Cemana ini ceritanya? Hah? Bagaimana, Bang, tadi? Apa? Loh. Penulis Gospel Matius melihat Yesus dan murid Yesus Matius sang pengungut cukai ketemu di rumah cukai. Ini yang kau bilang yang nulis Gospel Matius adalah Matius sang pengungut cukai. Ayatnya di mana, Bang? Coba. Matius 9 pasal 9.
Matius 9 Matius pasal 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Lah Matius kok Matius melihat Matius. Matius penulis Bible melihat Matius murid Yesus ketemu dengan Yesus di rumah cukai. Apa lagi ini? Bang, Apa? Bang, Iya Pak. saya panggil Bang. Abang ini kok jadinya lucu-lucu sih? Loh, saya justru sedang membongkar kelucuan Bible Anda. Setelah Yesus pergi dari situ, iya di sini itu Yesus apa Matius? Ya, penulis Gospel Matius yang melihat dimaksud di sini siapa? Yesus apa Matius? Hah? Penulis Gospel Matius melihat Yesus ketemu dengan murid Bang. Yesus yang bernama Matius, benar? Ini kata ini sudah jelas. Kau baca Apa dulu, yang jelas? Puto. Kau baca Jangan dulu. terus. Kau baca dulu. Nih diam dulu. Kau baca dulu baru kau komen. Kau sendiri nggak punya Bible. Kau belum punya baca tapi kau komentar. Gimana ceritamu, bro? Kau baca dulu lah itu. Baru kau komentar biar kau nggak salah. Kau belum baca. Terus kau komentar, pasti kau salah. Coba baca dulu deh. Kita tunggu. Atau sederhananya gini bang, di mana kelahiran Matius, Lukas, di mana? Gelap itu Bang, yang ditanya itu gelap itu, nggak jelas itu, gelap. Siapa nama ibunya? Siapa nama? Wah, lebih gelap lagi. gelap gulita itu Bang. Gelap gulita. Jangan melebar dulu, usus di situ dulu, gitu ya. Fokus di itu aja. Matius 9 nomor 9 menulis itu aja. Matius. Gini loh, Matius menulis Matius, kemudian Matius melihat Matius duduk di rumah cukai. Ada berapakah Matius? Ya itu intinya, silakan. Ada dua Matius di sini nih. Nanti Matius lagi selfie itu lihat dirinya sendiri. Jangan. Biar dia yang Dua menjawab. natur bang, dua natur. Matius yang dua natur rupanya. Jadi kalau Macet. ilmunya belum nyampe, jangan terlalu diskusi, mending lu nanya dah. Lu belum baca, lu belum apa, lu komentar. Gimana ceritanya lu komentar, lu nggak tahu yang lu komentarin. Kacau ini kalau diskusi kayak gini. Bawa-bawa menghujat personal lagi, bawa-bawa otak lah, menyebut-nyebut bodoh lah. Aduh ya Allah, gini Nggak orang. apa-apa Bang Andi. Di sini kan semua bisa lihat siapa yang sebenarnya seperti yang dia katakan. Kita mah nggak perlu klaim pinter, nggak perlu. Orang bisa nilai kok, tenang aja, santai aja. Silakan Vito. Ayo, jangan macet. Kita sapa sambil nunggu ya yang lain ya. Christian, Katili, selamat malam. Ya, assalamualaikum Bang Hadi, semuanya host Bunda Ros ya. Assalamualaikum. Muslim ya. Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herber, selamat malam Herber. Pingsan nih kelihatannya. Herber, Iya. selamat malam. Selamat malam. Kristen, Kristen ya. Oh, Muslim, saya Muslim. Oh, Muslim juga. Ya. Assalamualaikum. Ya udah, kalau nggak ada ini buat ini ya. Kotaknya buat Kristen ya, biar ada temennya itu si Vito ya. Ini kenapa dia mute, Pak? Kan kita masih Gak ada yang ngobrol, Pak. mute kau. Udah jawab aja. Gimana dengan Pak Yat? Saya baca ya, Pak. Setelah Yesus pergi, sebentar ya. Ini judulnya dulu kita baca supaya lebih jelas. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Artinya Yesus lagi cari pengikut ini. Oke, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat, ia ini Pak huruf besar. Berarti sudah jelas ditujukan kepada Yesus. Nah, aja dulu semuanya baru jelasin, baca dulu. Nah, oke. Baca dulu baru jelasin. Ya, kan biasanya di situ gagal paham. Masa Matius lihat Matius? Loh, ya Ya udah jelas aja baca tulis. lah.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ini kata Yesus kepada orang itu, Assalamualaikum, ikutlah salam aku, kenal semuanya. ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu Waalaikumsalam mengikuti warahmatullahi dia. wabarakatuh. Matius mengikuti Yesus. Apa yang salah ini, Kak? Pertanyaannya adalah yang menulis ini siapa? Bang, yang menulis ini berarti bukan perkataan di dalam, itu dia yang Nggak, saya mengatakan. tanya, sederhana, yang menulis yang kau baca itu siapa? Bang, kalau Bukan sahabat saya loh Rasul kau panggil itu- abang. Pertanyaannya sederhana, yang barusan kau baca itu yang tulis siapa? Bang, kalau sahabatnya Rasul yang nulis itu Al-Quran, Pak itu sahabatnya Rasul yang Lari, berkata di ngapain dalam. minta tolong ke Quran? Selesaikan itu, nggak usah minta tolong ke Quran. Sekarang pertanyaannya, barusan yang kau baca itu yang nulis siapa? A. Matius, B. Yesus. Jawab. Kau kok diskusi susah amat sih? Lu udah baca, ditanya yang nulis siapa, lu kagak jawab. Kalau yang nulis adalah Matius pemungut cukai, di situ pasti sebutnya Jesus. Lalu Jesus melihat aku, gitu loh yang pastinya. Aduh, tipu-tipu pula kau Tenten. Kak sih diskusi itu kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Jawab aja, oh yang nulis Matius. Nah selanjutnya adalah, kalau yang nulis Matius, kenapa ada lagi Matius di rumah cukai? Ada berapa Matius? Kan itu intinya. Nah kalau dia yang menulis adalah Matius pemungut cukai juga, mestinya di situ dia melihat aku, bukanlah menyebut Matius. Begitu. Bahasa Indonesia loh ini. Capek deh. Sorry nih. Jangan pingsan. Bang, jangan gitu. Jangan mute habis baru bilang lari, pingsan. Iya, terus Jangan, Bang. gimana? Terus gimana? Jadi begini Bang, kalau saya mau Dia berdiskusi melihat dengan... Matius. Kok kan dia melihat aku? Nggak, kita tidak usah mempersoalkan kata-kata yang kecil seperti yang tidak ada maknanya sama Lari sekali, kan? Bang. Jangan lari. Gua kejar, gua kunci lo sampai sini lo. Baru satu ayat ini. Semua orang yang di bawah juga pasti tahu Bang. Mereka baca, mereka bisa tahu semuanya isinya. Jadi oke, selamat malam Bang. Diskusi Loh, kita kok mungkin pergi? saya pamit. Aduh. Karena dia udah membaca Mas Ben, dia udah membaca, dia nggak bisa menjawab kecuali harus jujur. Iya, mau bohong malu Bang Andi. Ya itu dia. Data sendiri loh itu. Kau akui lah, jujur lah. Oh iya ya, saya baru ngeh loh. Ternyata umat Muslim selama ini yang mempelajari kitab saya. Selama ini saya dapatkan di gereja kok nggak pernah ngajarin kalau ternyata di situ ada dua Matius. Satu yang menulis, satu mengisahkan Matius pemungut cukai. Gitu loh. Kalau begitu, oh ya makasih ilmunya, saya pelajari lagi nanti. Begitu. Kamu ini tadi belum jawab, belum membaca, belum menganalisa, langsung menjawab. Pasti jawabanmu salah. Oh no ya teman-teman ya. Mari diskusi, baca data dulu. Kalau belum baca ya mending nanya. Jangan menyerang personal kayak tadi, mengeluarkan apa kata-kata nggak pantas loh tadi. Mengeluarkan kata apa tadi? Gop, apa tadi? Gokar apa gop? Nah itu nggak bagus loh itu. Itu buatan untuk mereka di 1 Korintus 4 nomor 10 Bang Andi. Berarti Nggak baca itu. Saya rasa juga belum pernah baca itu. Oh, berarti orang Kristen semua sesat ya, Bang? Nggak ada yang bilang sesat di sini bro. Nggak ada yang bilang menyesatkan, nggak ada. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Ya data yang tadi itu loh. Kau udah ikuti dari awal apa mau buka topik baru? Oh, saya baru masuk, Bang. Oh ya udah, tapi ya lu jangan sesat menyesatkan di sini, kagak ada. Aman, Bang, aman. Menurut kamu hukum Taurat itu buat siapa? Itu topiknya tadi. Hukum Taurat, Mm-mm. ya kalau menurut pengetahuan saya itu untuk orang Yahudi, Oke, bukan untuk Kristen ya. bukan, Bang.
Oke, pinter. Kenapa nempel di kitabmu, Pale? Kenapa nempel di kitabku? Mm-mm. Pengenapan hukum Taurat adalah janji tentang Mesias. Ini kan untuk Bani Israel. Kenapa nempel di kitabmu? Kitab orang, itu pertanyaannya. Kan sudah saya bilang, hukum Taurat dijelaskan dalam perjanjian baru. Itu ibarat Kok ada hukum Taurat dijelaskan di perjanjian baru? Gimana sih lu ngomongnya? Ini tadi udah jawab hukum Taurat untuk Bani Israel. Pertanyaannya kalau untuk Bani Israel berarti bukan untuk Kristen. Kenapa nempel di kitabnya Kristen? Itu pertanyaannya, bro. sudah saya jawab, Bang. Kegenapan Apa itu? dari dengar dulu, Bang. Ya silakan. Kegenapan dari hukum Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur itu adalah tentang Mesias, janji Mesias. Nah, Di mana tertulis itu pengenapannya? Pengenapan untuk apa? Yesus yang mengucapkan itu dalam Injil Lukas, Bang. Apa itu bacaannya di sana? Apa Semua yang bacaannya? tertulis dalam kitab para nabi, kitab Loh. Gua kena nih gue nih. Aduh. Oi, Bang Adi. Oi, turun dulu Bang. Kena tombak tuh. Naik Ten, yang ngomong-ngomong tentang nubuatan naik Ten. Yuk kita bongkar di sini nubuatan-nubuatannya. Tolong di mute itu yang datang Ibu Hari, tolong di mute. Kalau naik tolong di mute. Ten, jangan tombak-tombak akun orang lah, nggak ada hujat loh kita di sini. Kalian ini heran aku ya. Apa jangan digedein aja ya kali ya, biar nggak gampang ditombak ya. Kan susah nombaknya. Naikin aja tadi yang ngedongeng Jesus dinubuatkan di perjanjian lama itu. Pengen denger aneh, di mana dinubuatkannya? Nggak ada di bawah. Selamat malam Bu Hari, Ibu Hari, Bu Hari. Bu Hari. Oke. Sabar ya, kita tunggu lagi ya. Pak Usman. Assalamualaikum Pak Usman. Etenge oten kopak kabeh. Ini izin turun bentar dulu ya guys ya, lagi adan ya.
Nanti Mau insya Allah kemana, kalau ada Bang waktu Pe? naik lagi. Makasih banyak Os, makasih banyak teman-teman sudah sharing-sharing juga dengan saya. Iya Assalamualaikum Bang warahmatullahi Ben. wabarakatuh. Iya Bang Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, teknik Bentar lagi juga parah. banyak ini. Oten itu Bentar parah. lagi juga banyak Bang Erwin. Ya coba Bang Pe, Bang Thomas, kayak ini ya. Oten tuh merasa kayak paling sekolah sendiri, kayak merasa paling pinter sendiri, kayak merasa paling bisa baca sendiri. Kayak kita ini nggak pernah sekolah, nggak pernah baca gitu loh. Heran kadang-kadang. Angel. Ya silakan Kristen yang mau naik. Silakan. Aduh ini Bapak udah habis ya, soalnya yang naik dari tadi tuh dari siang ada kali bangsa 20-an lebih tuh tentu naik itu. Apa udah pada habis ya? Tidak, oten takut. Ya silakan. Pak paracetamol naik, Pak paracetamol. Paracetamol, King Cobra apa nih? Hendrik Nicholas naik. Yo, pada kemana nih gurunda-gurunda kita nih Bang Pi? Biasa. Nah, ini apa belum ada oten biasa. Oh iya ya siap. Alah Bang Thomas nih kalau otennya sudah pergi, pada kemana? Kayak kaget pula kan. Enggak, Bang Erwin jangan tajam-tajam kali Bang. Irisnya tipis-tipis Bang. Sebenarnya kita itu sudah tipis-tipis Bang kadang-kadang. Cuman disondol sama yang dari belakang itu bawa jarum Bang, kecil tapi menusuk gitu loh. Kaget lah dia. Kita sudah main tipis-tipis gitu kan. Ya. Tahu-tahu dari belakang tuh tombak jarum letus dia, terloncatlah kaburlah dia. Nah itu masalahnya. Bang, kalau saya tadi kan sengaja. Kalau memang kadang-kadang orang dengar itu agak bosan gitu. Padahal bukan, itu strategi ya kan. Biar dia lama. Ya kan Bang Pi? Anu ya, iyalah dihemat-hemat lah. Sekarang kan udah susah nyarinya. Kadang suka mudah tendang-tendang sih. Ini susah nih nyarinya nih di bawah. Kalau cuma ngeyel doang mas, oke nggak apa-apa lah. Asal jangan menghujat kan gitu. Iya. Kalau ngeyel-ngeyel mah biasa lah, bukan oten kalau nggak ngeyel kan. Apalagi ini paracetamol juga biasanya mau diundang nggak mau. Nggak tahu ini oten pada kompakan ini pada. Oke, geng M Irham. Ya. Oh, Bang Kores di bawah, Bang Kores. Ya, Aki Kores akan naik. Ya, Bang Kores. Lagi ya. Aku tak keliling dulu ya Bang Thomas ya. Nah, Mbak Siva, Bang Fe. Dari tadi Iya, di Bang. sini. Ya, siap. Iya, Bang. Makasih, nanti balik lagi. Makasih ya, Bang ya, udah mampir. Iya, siap. Insyaallah. Assalamualaikum Terima kasih Bang warahmatullahi Erwin. wabarakatuh. Terima kasih Bang Erwin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Thomas turun udah habis ini. Oh enggak, jangan kita pertahankan lah. Enggak. Ini masih sore ini, masih pada malu-malu ini Oten. Nunggu ini hostnya sendirian baru berani pada naik. Tuh nunggu hostnya sendirian baru berani naik ini. Kecuali misalkan Mas dipahami oleh Roh Kudus, apakah mungkin pernyataan Paulus dengan pernyataan Yesus saling bertentangan? Mungkin nggak? Ada bertentangan. Oke. Kita Bertentangan buka itu Matius penafsirannya 5. Pak Firman aja. Ya, coba kita buka Matius 5:17. Iya. Matius 5:17 kita buka. Atau Serba ini main cungut-cungut ayat nih. Bukan, biar kamu tahu. Di sini saya mau Bukan tahu Pak. Pak Toserba Romo ya atau pastor bukan kan? Ya, saya cuma belajar aja. Ya itu berarti jangan sok Saya menafsirkan bukan kitab suci. sok, tinggal Anda nanti jelaskan Itu. kepada saya begitu loh. Tinggal Anda nanti jelaskan kepada saya. Di Al-Marid Medi, 40 saja sebentar Allah dong. bersumpah kepada Tuhan Yesus. Ini Mendy gimana sih? Jangan Bang Mendy jangan Begini. bahas agama mereka, biar aja Begini. mereka hina kita. Mendy iya, kan oke. berkata bahwa Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, seseorang yang diilhami oleh Roh Kudus, mungkinkah pernyataannya itu berbenturan dengan Yesus? Paman JJ katakan Nggak tidak. ada, Nah, semua diilhamkan oleh ini Roh Kudus. mau saya buktikan kepada Anda bahwa pernyataan Iya, Yesus dengan pernyataan Paulus ada yang bertentangan. Enggak Nah, ada bertentangan. Kita lihat di dalam Matius 5:17, apa katanya di situ? Yesus berkata, ini perikopnya adalah Yesus dan hukum Taurat. Ya. Yesus berkata di Matius 5:17, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi. Iya. Tetapi apa kata Paulus? Paulus mengatakan dengan matinya ia telah meniadakan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Bukankah ini saling kontradiktif? Ya jelas. Satu, Ya, oke. Yesus Saya mengatakan, sebentar dulu. Yesus mengatakan tidak datang untuk meniadakan. Iya. Tetapi Paulus mengatakan dengan matinya ia telah meniadakan hukum Taurat. Ini kan namanya kontradiktif. Ya, terus? Apakah seseorang yang diilhami oleh Roh Kudus bisa saling bertentangan pernyataannya? Ya, oke. Coba gimana jelaskan Ya. itu? Mendy aja jawab, Ya, Mendy. oke. Ya, pertama, ya di hukum Taurat itu ada 10 hukum moral. Ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Kalau kita mengikuti hukum sipil, ya, contoh perempuan berzina dilempar dengan batu. Kalian kan mengikuti Taurat. Kenapa kalian tidak ikuti? Dilempar dengan batu sampai sekarang di Indonesia. Ikuti perempuan dilempar dengan batu. Atau memotong, menyembeli dengan tangan kanan. Jangan harus dengan tidak bercacat sapinya dan lain-lain. Itu seremonialnya. Fokus Artinya, pertanyaan saya, Mendy. Iya, itu tidak fokus dijalankan pada lagi atau pertanyaannya, tidak kamu berjalan nama-nama. karena sudah digenapi oleh Yesus. Ya, yang tidak dijalankan lagi yaitu hukum seremonial dan hukum sipil. Di Ya, mana kalian harus dikatakan tahu, begitu, ya. Mendy? Mendy, Di mana Ya, dikatakan seperti itu? terlalu jauh ngelanturnya Mendy. Terlalu Enggak jauh. begini. Terlalu Matius jauh. 5:17, coba baca ini Matius 5:17 Iya. dikatakan, Itu tidak dijalankan janganlah lagi. Panjang kamu hidupnya. Janganlah Memang kamu betul. mengira Mendy, aku datang untuk meniadakan. katakan. Kalau dikatakan seperti itu, janganlah kamu mengira aku datang untuk meniadakan, berarti kan segala sesuatu yang ada di hukum Taurat, Yesus tidak datang untuk meniadakannya. Betul Ya, tidak? bebas Lalu dong, kalau bebas Anda dong kita katakan, mencuri. Yesus menggenapi, apakah arti menggenapi itu meniadakan? Kan bukan. Iya, dia Masa menggenapi semuanya. arti menggenapi adalah meniadakan? Ya, menggenapi, ya. Artinya apa yang semua tertulis sudah digenapi oleh Yesus. Contoh, pada waktu mereka untuk membawa korban bakaran, ya, itu dia bercacat. Yesus sendiri yang Mendy, kau mengorbankan. ngarang, kau penyesat, kau bilang bidatlah kau antikris. Hukum Gini. sepanjang hidupnya, dengar Mendy. Ya, ya. Sepanjang hidupnya Yesus tunduk dan patuh kepada hukum Taurat. Hukum Taurat yang Memang, pertama dia adalah disunat ada ilah 8 yang hari. lain.
dia disunat, dia dibaptis, semuanya terus diikutinya. ya terus bagaimana mungkin kau yang berpanutan kepada Yesus ya, yang Yesus ini hidup sepanjang hidupnya itu ya patuh dan tunduk kepada hukum Taurat, kok Ya, ujuk-ujuk berarti- tiba-tiba karena Yesus sudah berarti kalau Yesus menggenapi membatalkan, ya disunat nggak usah lagi ya kan, Enggak, berarti kita harus jalankan sujud dong. nggak usah lagi, puasa nggak usah lagi. Kalau perempuan bersinah, Oke. kita lempar dengan batu. Kenapa tidak dilaksanakan? Oke. Itu kan Itu ada tanggung setiap Bang tahun. JJ, Mendy, Bang itu JJ. tanggung jawab ada pada kamu, Mendy. Tanggung jawab itu ada pada kamu. Enggak, kalian Karena kan mengikuti gini, Taurat juga. konsekuensi Bang kalau JJ. kami, Bang JJ punya Mendy, syariat Bang JJ sendiri. udah lebih. Oh, Gini, Mendy, kalau kamu Berarti kan tidak- gini konsekuensi Kenapa daripada jangan kamu berdusta? kalau kamu Kenapa mengatakan jangan kamu pengikut berdusta? bentar, Iya, bentar. kenapa jangan Kalau kamu berdusta mengatakan kalian? bahwa kamu Kalian melawan adalah 10 kalau hukum Taurat. aduh, Mendy, Ini Mendy kalau kalau kamu diajak ngomong itu mengatakan dia. bahwa kamu Iya, kalian kan bisa sebentar, berbohong Mendy, sebentar dalam dong. 3 hal. Kalau Sebentar, kami sebentar. tidak bisa. Sebentar, Oh Mendy, sebentar, maksudnya sebentar. diajak diskusi loh Mendy. Kau dengarkan Halo. satu-satu cakap Mendy. Iya, biar Kau kita dengar nggak dulu Mendy, berebutan. satu-satu cakap. Kau Ini. ini tandanya kau takut kayak gini Mendy. Di Yesus terlihat- di biblos Mendy, tentang ini maksudmu. biblosmu ini. Terlihat paniknya. Kalian bisa berbohong tidak? Berarti kalian Terlihat melanggar paniknya 10 ini. hukum Taurat. Bukan Kamu melanggar. ini terlihat- Biblosmu ini coba kita Terlihat jangan panik, jangan Mendy. panjang dengan Mendy. Mendy Ini mencoba kami pembiblosan ini Topik. sekarang, pembiblosan biar paham. Kau coba dengar satu-satu ya Mendy. Taurat Iya, tidak? dia mau mirroring. Kalian mengikuti Taurat tidak? Ya, Gampang mau, itu, dia mau itu lari. gampang Jadi itu, kita close biar gampang itu. Iya, biar kenapa kita kalian close dulu berbohong? si Mendy. Berdusta. Sebentar dulu, Mendy. kita selesaikan dulu Mendy, ini. Inilah yang kau maksudkan. Kita selesaikan. Izin Bang Toser Bang, izin ya. Inilah Mendy yang kau katakan menggenapi itu. Kau mengikut apa yang dikatakan Paulus ya. Jelas-jelas di surat Paulus ya. Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Ini Paulus ini yang kau katakan menggenapi hukum Taurat. Ya. Saya jawab ya. Paulus mengatakan ya, apa yang dia katakan itu bukan menurut firman Tuhan. Ya, tapi coba baca sebagai dari ayat seorang yang pertama. bodoh, Coba baca berkeyakinan. dari ayat pertama. Di atas Oke. coba tahu di Alkitab. Ini tahu jawabannya, nggak? begitu. Ini ya perikopnya Apa? Mendy ya. Ya, Ini di jemaat surat mana? berisi ya. Dengar. Tunggu, Paulus Mendy. tidak mementingkan diri. Iya, isinya di sini sudah aku baca. Dengar dulu. Itu dari Ini perikop loh dibaca surat tadi. Dengar kau dulu. berisi. Mendy. Kau dibiblosin ini sekarang deh. Ini Dibiblosin dengar berisi. Iya, Paulus Ini tidak mementingkan dirinya. Ini berisi curhatan Artinya, Paulus. Paulus menyerahkan dirinya Artinya kepada Paulus. Tuhan. Bukan Artinya dia surat-surat mementingkan Paulus dirinya. kalian yakini Iya. sebagai isi firman Tuhan yang kalian katakan di kitab suci disucikan. Iya. Ini bukan kitab suci, bukan kitab Ya, suci ini. terserah. Masa Al-Quran juga curhatan bukan kitab Paulus? suci. Oh, tidak. Tidak, kamu kan mengatakan Tidak saya berisi juga perkataan bebas manusia mengatakan. di dalam Saya itu. kasih data-datanya Tidak semuanya. ada berisi pengajaran manusia ke dalam itu. Oke. Seperti Oke, curhatan kenapa Paulus di diantarin sini. satu Muhammad melawan Allah? Kau yakini bahwa Paulus seorang yang rasul, apa bukan yang dihalalkan rasul. Allah, kenapa Muhammad mengharamkan? Itu kan berarti sudah. bukan dari firman Tuhan. JJ itu udah, Sebentar, JJ itu Mendy. udah mulai tenggelam itu. Iya, Tinggal tadi kan kau- dia mengatakan kitab saya Begini. bukan firman Tuhan. Saya katakan kitab Al-Quran bukan firman Ini Tuhan. yang kau Ada katakan data-data menggenapi. saya, nanti saya kasih, Paulus yang gitu. menggenapi. Dengar Mendy. Gitu dong. Yesus ya hidup dan patuh ya selama hidupnya Yesus patuh dan tunduk kepada hukum Taurat. Lalu datang Paulus. Bla bla Iya, bla kalian bla bla patuh bla. nggak tentang hukum Taurat? Ya. Kenapa Ya, kalian hukum Taurat berdusta? dibatalkan. Siapa yang mengatakan? Inilah nih Paulus. Kau lebih percaya perkataan Paulus karena apa? Paulus pada jelas-jelas sudah ngaku terus terang apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan.
berbuih-buih mulut kami tiap malam, tiap pagi, tiap sore kami mengatakan jangan ikuti Paulus, Mendy. Oh tidak. Padahal di sini Paulus sudah Ya, berterus oke. terang Udah? ini. Ya, Apa oke. yang aku Saya katakan? buka ayatnya ya. Aku mengatakan, Saya buka ayatnya ya. silakan. Al-Quran bukan Silakan. firman Tuhan ya. Pertama, Muhammad sendiri mengatakan, aku hanya menyembah Kau Tuhan lari ke yang terbuka. situ. Muhammad sendiri, bukan Kau dari kurang firman Tuhan. waras Di ini, mana? Dek. Di Itu. Tapi mana? kau tunjukkan Ya, kau satu ayatnya spesies sama dipotong. gorila, Dekku. Iya, itu kan perkataan Muhammad, bukan Itu perkataan baca Allah. biblosmu dulu, Ayatnya Dek. dipotong. Biblosmu itu, Dek. Bukumu itu, Dek. Coba bukumu itu dulu. Nggak sampai kau ke situ. Akalmu nggak sampai ke situ, Iya, Dek. kalian Ini yang yang berbahasa nggak sampai ke Indonesia situ aja juga. dulu, Dek. Nggak bisa kau berbahasa Arab, Dekku. Ini dulu, Dek, bahasa Indonesia kita, Dek. Itu bisa kau Bukan pahamin firman itu, Tuhan, Dekku. itu perkataan Itu, Dek, Muhammad. itu.